Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, berikutnya kami sampaikan tata laksana solat Jumat Masjid Alhamra Yayasan Alhamra Baitul Amaliyah 4 Agustus 2023, 17 Muharram 1445 Hijriah. Waktu Jumat pada hari ini pukul 12:02 waktu Indonesia bagian barat. Sebagai khatib yang akan menyampaikan khutbah, menyampaikan peringatan dan pelajaran kepada kita semua, sekaligus sebagai imam pada hari ini adalah yang mulia karena Allah, Ustadz Haji Aib Saifullah Fudali SAG. Beliau sehari-hari adalah sebagai takmir di Masjid Alhamra dan juga takmir di Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul aliyul azim. Para jamaah sidang salat Jumat, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali dan terus-menerus menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal-amal kita dan zikir-zikir kita kepada Allah. Karena dialah Allah dengan rahman rahimnya terus-menerus tiada henti melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Dialah Allah yang melimpahkan rezeki kepada kita. Hari ini rezeki kita adalah dipertemukan dengan bulan ini, hari ini, diberikan umur panjang, dan tentu yang teristimewa adalah iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita bersyukur. Mudah-mudahan dengan syukurnya ini Allah tambahkan nikmat kepada kita semua. Karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, jika kalian bersyukur maka pasti aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Karena itu siapapun yang ingin mendapatkan tambahan nikmat ini, maka caranya adalah kita syukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dan senantiasa mendapatkan tambahan nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita salam serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita berbanyak selawat kepadanya, terutama di hari Jumat ini yang diperintahkan kita berbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita manfaatkan kesempatan ini saat demi saat yang Allah berikan. Kita perbanyak selawat dengan harapan mudah-mudahan wasilah selawat yang kita baca menjadikan perantara atau menjadi jalan Rasulullah semakin mencintai kita dan kita pantas dan berhak kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimahullah, selanjutnya izinkan khatib menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasiat dari Allah buat kita orang-orang yang beriman, yaitu agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah, takwa yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini perintah Allah buat kita semua orang-orang beriman, bahwa Allah begitu sayang kepada kita orang beriman ini. Maka Allah ingatkan agar hidup kita selamat, bahagia dunia dan akhirat.
Caranya dengan senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Takwa itu artinya adalah bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah melalui amaliyah perbuatan kita dengan dasar iman kepada Allah, di mana kita melaksanakan perintahnya dan juga menjauhkan larangannya, sehingga dengan begitu Allah akan menyertai kita. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, bahwa Allah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Di ayat lain Allah berjanji buat orang-orang beriman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ada janji Allah buat orang bertakwa itu. Apa janjinya? Kata Allah, siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari segala persoalan hidupnya, sehingga hidupnya dimudahkan oleh Allah. Tentu problem ada, tapi senantiasa mendapatkan pertolongan Allah, sehingga seakan-akan tidak punya masalah. Kenapa? Karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala apapun masalahnya. Dan yang hebatnya lagi, Allah punya janji buat orang bertakwa adalah Allah akan berikan rezeki dari yang tidak pernah dia duga. Inilah janji Allah buat orang-orang yang bertakwa. Maka itu siapapun yang ingin hidupnya dimudahkan oleh Allah, ingin selamat di dunia dan kelak di akhirat masuk surga, maka Allah berfirman, fattaqullaha faqad fazal muttaqun, maka bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun berada, maka sesungguhnya sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa itu, baik di dunia dan di akhirat nanti, insyaallah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya dimanapun kapanpun berada, amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimahullah, izinkan saya menyampaikan suatu hadis. Bahwa dalam satu hadis Rasul bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadatil jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Bahwa kata Rasulullah, di dalam diri kita ini, dalam tubuh kita ada satu segumpal daging. Jika segumpal daging ini baik, maka baiklah tubuh kita ini, baiklah perilaku kita ini. Sebaliknya, jika segumpal daging ini rusak, maka rusak pula jasad kita, perilaku kita. Apa segumpal daging itu? Kata Rasulullah adalah ala wahyal qalb, itulah adalah hati manusia. Jadi jamaah, menurut Rasulullah, orang itu baik atau tidak tergantung hatinya. Orang itu lurus ataupun sebaliknya, perbuatannya baik atau sesat, itu tergantung hatinya. Hati yang mana yang buat orang itu baik? Tentu hati yang terisi oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, hati yang tidak baik adalah hati yang tidak beriman atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia kehidupan kita. Manakala kita beriman kepada Allah, artinya hati kita isi dengan iman kepada Allah. Iman yang mana? Iman yang kata Allah, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Iman yang betul-betul dia memiliki sampai derajat ada kecintaan kepada Allah. Karena iman itu kan bertingkat-tingkat. Iblis saja itu dia, kalau pengertian iman dalam arti percaya, iblis percaya kepada Allah, dia hebat ilmunya, tetapi ditolak imannya oleh Allah. Kenapa? Karena keimanannya tidak melahirkan kecintaan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita tidak sekelas dengan iblis, maka keimanan kita bagaimana seharusnya, tadi kata Allah, asyaddu hubban lillah, tumbuhnya rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang buat orang itu menjadi baik, ketika di hatinya ada keimanannya tadi sampai kecintaan, derajat kecintaan kepada Allah. Dengan cinta kepada Allah inilah akan melahirkan sifat ketaatan kepada Allah, kepasrahan, ketundukan kepada Allah, kecintaan kepada sesama sebagai bentuk kecintaan kepada Allah, sehingga apa, perilakunya menjadi baik orang itu. Maka untuk itu penting kita menjaga iman ini, menumbuhkan iman ini. Jamaah Jumatun Allah, karena nanti nasib kita pun sampai nanti di akhirat tergantung imannya. Bahwa seseorang bagaimana nanti selamat atau tidak di akhirat tergantung di hatinya ada iman atau tidak. Dalam ayat Allah berfirman, summa radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu. Nanti ada nasib manusia yang Allah tempatkan di tempat yang paling rendah dalam hari neraka.
Tapi ada yang Allah selamatkan, illal ladzina amanu, kecuali kalau orang itu ada imannya. Jadi iman yang menjadi penentu nanti bagaimana nasib kita. Begitu juga dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Jadi iman ini menjadi penentu, menjadi penyelamat baik kita. Maka itu siapapun kita yang ingin selamat dunia dan akhirat, maka tugas kita bagaimana memupuk iman ini, menjaga iman ini sampai nanti akhir hayat kita dalam keadaan iman, maka mati kita, wafat kita saat itu berarti husnul khatimah. Maka taruhannya hari ini bagaimana kita menjaga iman ini agar kita sampai dalam proses kematian kita nanti sampai akhirat pun iman ini senantiasa menyertai kita. Dalam hal ini para ulama memberikan cara agar iman ini senantiasa menyertai kita, ada di dalam hati kita. Pertama, kita dianjurkan senantiasa berdoa memohon kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan daima. Itu doa kita kalau kita salat malam, ya. Tentu tidak hanya salat malam kita bacanya. Allah atau doa lain, Allahumma habib ilal iman wa zayyinhu fi qulubina. Itu doa-doa yang terkait dengan pentingnya kita berusaha menjaga iman, agar iman ini senantiasa terpatri di dalam hati kita. Karena jamaah Rasulullah bersabda, iman ini sifatnya turun naik, al-iman yazidu wa yankus. Iman ini sifatnya apa? Naik dan turun, melemah dan menguat. Bagaimana iman ini biar kuat? Kata Rasulullah, yazidu bit ta'ah. Iman ini akan menambah kuat ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ketaatan yang kita lakukan adalah tadi doa. Karena Allah menyuruh kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan doamu. Maka kita minta kepada Allah agar iman kita terpati terjaga sampai nanti akhir hayat nanti. Ini salah satu cara kita untuk menjaga keimanan kita agar senantiasa langgeng di dalam hati kita. Yang kedua, kalau menurut keumuman hadis Rasulullah adalah tadi amal-amal saleh yang tidak kalah penting adalah membaca Quran. Firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 3, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bahwa kata Allah, Quran ini jika dibaca maka akan menambahkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dibacakan, apalagi kalau kita yang baca sendiri dan bacanya banyak, maka semakin banyak yang kita baca Quran ini, maka akan semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimahullah, maka itu Rasulullah merintahkan kepada kita agar Quran ini kita baca, bukan sekadar bacaan-bacaan yang sifatnya sampingan, tetapi seharusnya menjadi bacaan kebutuhan kita sehari-hari. Yang kata Rasulullah, Allah janjikan bahwa Quran ini akan menjadi syafaat buat siapa? Buat orang-orang yang bersahabat di dunia. Artinya apa? Orang yang punya hubungan dekat, hubungan intens, hubungan yang serius dengan Quran. Bukan sekadar bacanya, tetapi bagaimana setiap saat dia senantiasa rindu, kemudian dia berusaha dekat dan membaca Quran ini. Dengan begitulah Quran ini akan beri manfaat kepada kita. Oleh karena itu para jamaah Allah, agar Quran ini menjadi bacaan wajib kita, yang penting harus kita tingkatkan adalah keimanan kepada Quran ini. Keimanan kepada Quran ini artinya apa? Artinya kita meyakini bahwa Quran ini bukan kitab biasa, tetapi dia memiliki keistimewaan-keistimewaan dan manfaat-manfaat yang luar biasa buat diri kita ini. Sehingga dengan begitu kita merasa penting, merasa butuh dengan Quran ini. Orang kan tergantung keyakinannya kan. Kalau ada orang yang menghina Quran karena bagi dia Quran nggak ada apa-apanya. Tapi bagi yang yakin Quran ini adalah memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan, maka orang itu akan menjunjung tinggi Quran ini. Dan sebagai bukti kebutuhannya kepada Quran, dia senantiasa berusaha membacanya dalam setiap kesempatan agar dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Al-Quran ini. Karena ada janji Rasulullah, man qara harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Kata Rasulullah, barang siapa yang baca Quran satu huruf saja, Allah berikan balasannya 10. Itu baru satu huruf. Bagaimana kalau kita baca 2 dan 3 seterusnya 100, 1.000.000 huruf? Betapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya, sudahkah kita yakin dengan janji Allah ini lewat Rasulullah bahwa satu huruf tadi diberikan 10 kebaikan? Ini masalahnya.
Karena banyak orang yang nggak yakin dengan itu, sehingga dia anggap ya nggak ada apa-apanya Quran ini, sehingga dia tidak merasa penting untuk baca Quran. Ini masalah iman. Maka itu penting kita berusaha untuk betul-betul meyakini bahwa sabda Rasulullah yang mengatakan satu hurufnya 10 kebaikan, itu harus kita betul yakini benarnya. Kita harus yakini, bahkan kita betul-betul tidak ada keraguan sedikit pun, sehingga kita merasa butuh dengan 10 kebaikan yang Allah janjikan dari satu huruf ini. Jamaah Jumatullah, banyak bukti orang-orang yang dekat dengan Quran hidupnya akan dimuliakan, dimudahkan oleh Allah, urusan dunia dimudahkan oleh Allah, bahkan nanti di alam kuburnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang biasa jasadnya dimakan binatang-binatang, orang-orang yang betul-betul dia jaga Quran, maka Quran akan menjaga dia. Itu bukti betapa hebatnya Quran ini menyelamatkan orang-orang yang cinta kepada Quran. Maka sekali lagi, mari kita tanamkan keimanan kepada Quran ini dengan yang sebenar-benarnya. Kita yakini bahwa tadi 10-nya, satu hurufnya ada 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita kalikan sekian huruf itu? Jamaah rahimakumullah, maka lagi-lagi ini kembali kepada kekuatan iman yang harus kita tancapkan, agar kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kepada Quran itu betul-betul terhujam, sehingga kita selalu ingin dan rindu ketika kita belum ketemu dengan Quran. Saat bangun tidur kita ingat, saya harus baca Quran malam ini. Bukan urusan dunia yang dia ingat, tapi kecintaan kepada Quran itu membuat dia harus bertekad, saya harus bangun malam-malam, karena mungkin siangnya saya sibuk. Kenapa? Karena kalau siang sibuk tidak mungkin bisa baca Quran, maka dia incar waktu yang kira-kira dia bisa baca Quran itu di malam hari. Ini bukti kecintaan kepada Quran. Kalau tidak, jangankan malam hari, siang hari pun tidak baca Quran, biasa-biasa saja. Ini masalah iman. Maka itu lagi, tingkatkan keimanan kita kepada Quran agar menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Quran yang kemudian melahirkan kesungguhan kita kepada Quran, baik membacanya, memahami, dan tentu saja mengamalkannya. Jamaah Jumatullah, itu di antara yang harus kita lakukan untuk menjaga iman ini. Tentu yang lain-lain adalah menyontoh Rasulullah dalam semua amaliyahnya, sunnah-sunnahnya. Bagaimana Rasulullah menjaga imannya melalui amal-amal sunnahnya. Rasulullah senantiasa mengisi waktunya untuk beramal saleh. Dari mulai malam dia bangun. Untuk apa? Untuk berqiyamul lail. Dengan begitulah iman kita senantiasa terjaga kokoh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumatullah, sebagai terakhir untuk mengingatkan kita semua, ini hari masih di dalam bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun kita dianjurkan memperbanyak amal saleh. Boleh kita puasa, ya. Amal-amalan lain yang dicintai oleh Allah tentu yang istimewa, yang harus kita lakukan. Apa amal lain yang dicintai oleh Allah? Pertama adalah idkhulus surur, menyenangkan saudara kita. Ya, dalam ini tentu saya membantu orang-orang yang butuh, orang-orang susah. Itu amalan mungkin kecil, tapi itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, ada hamba yang dicintai oleh Allah, siapa dia? Taat kepada yang lain. Maka untuk itu kita manfaatkan bulan Muharram ini, ya. Biasanya ada santunan yatim, ya. Ini salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu pernah Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, amal apa yang kau buat aku senang, yang buat kau senang dari aku? Allah menjawab, wahai Musa, sesungguhnya amal solatmu itu untuk dirimu sendiri, ya. Puasamu untuk dirimu sendiri. Terus apa yang menyenangkan aku? Yang menyenangkan aku adalah ketika engkau berbagi, menyenangkan orang lain. Jadi jamaah Allah, ketika ada hamba Allah yang senang, yang kita buat dia bantu kemudian dia senang, itulah yang buat Allah senang kepada kita. Sebaliknya ketika ada hamba yang buat kita susah, maka itulah yang akan mendatangkan murka Allah kepada kita. Maka kita tidak boleh zalim. Kita disuruhnya adalah wa ahsinu, senantiasa berbuat baik. Karena kebaikan itu satu kembali kepada kita, dan tadi akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu mari kita berusaha selain yang sifatnya ritual, salat, puasa, ya tak? Baca Quran, maka lakukan amal-amal saleh sekecil apapun. Mungkin ada satu anak yatim yang kita tolong, dia senang, siapa tahu itu yang akan menyelamatkan kita, yang buat Allah ridho kepada kita. Tentu ikhlas karena Allah, ya. Karena bagi Allah tidak ada yang kecil. Kalau kita lakukan sekecil apapun dengan ikhlas karena Allah,
itu lebih besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bagi Allah juga tidak ada dosa yang kecil. Semuanya bisa besar kalau kita lakukan terus-menerus. Maka itu pilihan kita adalah bagaimana dalam hidup ini melakukan kebaikan-kebaikan dalam rangka mencari ridha Allah dan buat Allah senang kepada kita. Dengan begitu insya-Allah Allah ridha kepada kita sehingga kelak kita akan mendapatkan surga dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumatullah, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sungguhnya manusia hidupnya itu merugi, bahkan celaka, kecuali tadi kalau dia punya iman. Maka di sini penting lagi menjaga iman. Wa amilus salihat, dan kalau dia beramal saleh. Maka pilihannya bagi kita, kalau kita ingin selamat, jaga iman dan senantiasa beramal saleh. Itulah yang akan membawa keselamatan, kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.